Shalom. Kembali lagi. Hari ini hari apa, Axel? Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu tuh harinya apa sih, Kak Vio? Harinya Tuhan. Okay. Waktu apa ini? Waktunya buat apa nih sekarang kita kumpul bareng-bareng? Sekolah Minggu. Ya, sekolah Minggu. Bener. Kalau hari Minggu harinya Tuhan, saatnya kita kembali lagi bersama-sama sekolah Minggu. Oh iya, sebelum kita mulai ibadahnya nih Kak Vio, kita mau kenalan dulu kali ya. Ada wajah baru nih. Ada wajah baru ya. Kita didampingin oleh pemusik kita yang ganteng banget ya, kakak kita, Kakak Kevin. Kak Kevin. Buat adik-adik yang belum tahu nih, hari ini kita bersama dengan Kak Kevin, Kak Vio, Axel, dan Kak Kiki. Iya. Oke, kita mau nyanyi ya hari ini ya kan. Kalau sekolah minggu ini kita mau bareng-bareng, mau dengerin firman Tuhan, mau nyanyi. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu buat hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama berkumpul secara online Tuhan. Kita mau datang kepadamu Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu nanti yang menjadi berkat bagi kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita nanti dengerin firman nih, kita mau nyanyi-nyanyi dulu kali ya Kak Kita Vio memuji ya. nama Tuhan dulu dong. Iya. Karena kita udah dapat berkat Tuhan dari hari Senin sampai hari Minggu. Oke, kita mau teman-teman bangkit berdiri yuk, adik-adik bangkit berdiri, kita mau joget-joget bareng. Oke, musik. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genggam puji dengan berdapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ulangi dari awal yuk. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Sayang-sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, kita udah joget-joget nih ya Kak Vio.
Tapi kayaknya masih belum panas nih, masih pengen joget-joget lagi ya Axel ya? Iya. Kita lagi Iya. bersemangat nih, kayak kurang gitu ya. Kurang ya. Oh iya, sebelum kita joget-joget lagi nih, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kira-kira Axel, apakah Axel mengasihi Kak Vio dan Kak Kiki? Iya. Mengasihi ya. Sama Kak Kevin juga mengasihi ya? Mengasihi. Mengasihi semua karena Tuhan Yesus itu sudah dahulu mengasihi kita. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu kasih kali ya Kak Vio ya? Boleh kita saling mengasihi, jadi kita harus membuktikan kalau kita tuh kasih sama semua orang. Oke, boleh. Boleh yuk Kak Kevin, kita mau nyanyi kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita lagi yuk ke ASIH ya. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahnya, coba kita lihat di wajahnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam sekolah Minggu Online GKJ Banyumanik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat semua ya. Itu karena karunia Tuhan yang luar biasa yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Sekarang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi, selalu menyertai, Bapa yang tidak pernah melupakan,
atas kasih dan karunia di dalam setiap kehidupan kami. Puji syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu, sehingga kami masih bisa melakukan sekolah minggu walaupun secara online. Berkati kami Tuhan, pimpin kami, sertai kami, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu yang akan menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak apa yang kita rayakan pada hari Minggu kemarin di tanggal 4 April? Ya, Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah itu mengajarkan kita tentang kasih yang luar biasa Tuhan Yesus kepada kita. Kasih Tuhan Yesus itu diwujudkan dengan apa? Dengan mengorbankan hidupnya, menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, sekarang adik-adik sudah menerima kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Kita juga wajib menyerahkan nyawa kita terhadap sesama. Menyerahkan nyawa dalam tanda kutip loh ya. Bukan berarti kita akan disalib seperti Tuhan Yesus. Tapi kita mengasihi sesama. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Bagaimana mengasihi sesama? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan membaca Alkitab dulu ya. Jadi, siapkan dulu Alkitab kalian. Kita akan membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab kita hari ini. Apa intinya? Ya, intinya kita harus mengasihi sesama. Itu adalah perintah Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi. Dengan bagaimana caranya kita mengasihi sesama? Bisa dengan saling memberi, saling berbagi. Tidak harus uang, tidak harus barang, atau tidak harus hadiah. Kalau misalnya kita punya waktu, kita bisa memberi dengan membagi waktu kita, memberikan perhatian kita kepada teman-temannya.
Tapi intinya dengan melakukan itu kita harus meneladani sikap dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena sebagai manusia berdosa, seringkali kita melakukan tindakan berbagi, tindakan memberi, itu dengan tujuan-tujuan yang tidak bagus. Contohnya, misalnya ini, memberi kepada seseorang, tapi sesuatu yang diberikan itu sesuatu yang tidak kita sukai. Misalnya nih, sebut saja mawar. Mawar diberikan keripik kentang oleh mamanya, tapi pedes. Sementara dia nggak suka pedes. Terus diberikan kepada melati, karena memang dia nggak suka. Nah, itu nggak bagus. Contoh yang kedua, misalnya memberi supaya terlihat keren di mata teman-temannya. Misalnya, aku mau beri melati kue, tapi setelah itu dia ceritakan kepada teman-teman yang lain. Supaya kelihatan, wah baik hati, keren. Nah itu nggak boleh juga. Dan contoh yang ketiga, memberi tapi mengharap balas jasa. Misalnya, aku punya sepotong kue brownies nih, aku mau kasih melati. Tapi melati, kamu harus kasih contekan aku PR matematika ya. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan. Contoh yang keempat adalah misalnya memberi tapi dengan terpaksa. Karena misalnya dia memberi kepada melati karena disuruh mamanya, dipaksa mamanya, berikan satu ke melati. Itu tidak boleh. Itu contoh-contoh sikap berbagi karena tujuan yang tidak bagus. Nah, adik-adik semuanya tidak boleh mencontoh seperti itu. Karena murah hati yang diajarkan Tuhan Yesus, sikap berbagi, sikap memberi, mengasihi sesama, bukan seperti itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, lalu kalau yang tadi tidak boleh dilakukan, terus harus seperti apa yang harus dilakukan oleh murid-murid kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Ya, kita harus bisa memberi dengan tulus, dengan keikhlasan, bahkan rela berkorban. Karena Tuhan Yesus juga rela mengorbankan hidupnya untuk. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau yang contoh-contoh tadi tidak boleh dilakukan? Ya, kita harus melakukan berbagi, memberi itu dengan tulus, ikhlas, bahkan rela berkorban. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Nah, itu yang harus menjadi karakter murid-murid Tuhan Yesus yang harus dimiliki oleh anak-anak sekolah minggu. Kita sekarang ambil dari Alkitab, ada satu tokoh yang bisa kita contoh, orang yang murah hati. Kalian kenal kan orang Samaria? Orang Samaria itu menolong orang Yahudi yang sakit di jalan. Dia tidak tinggalkan, dia antar ke penginapan, dia beri uang, dia menolong dengan tulus. Nah, itu yang Tuhan mau, kita memberi, kita berbagi dengan tulus. Nah, kemudian kalau untuk contoh utama yang harus diteladani oleh adik-adik siapa? Ya, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus kita itu super duper murah hati. Bagaimana tidak? Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, jatuh lagi. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan dengan murah hati memberikan pengampunan, memberikan kasih-Nya, memberikan cintanya kepada kita umat manusia. Padahal pasti Tuhan juga tahu bahwa kita seringkali tidak taat akan perintah-Nya. Nah, adik-adik udah tahu kan sekarang bagaimana kita harus bersikap. Harus bisa murah hati, memiliki kemurahan hati,
bisa berbagi, bisa memberi dengan meneladani Tuhan Yesus. Jangan melihat orangnya, tapi kita melihat kepada Tuhan bahwa kita harus meneladani Tuhan Yesus. Kita nggak boleh mengharapkan balas jasa, kemudian hitung-hitungan ganti ruginya, atau berpikir kalau aku memberi nanti aku dapat apa ya? Nggak boleh seperti itu. Karena dengan memberi, dengan berbagi, kita itu tidak akan kekurangan kok. Kita nggak akan kelaparan juga. Bahkan kita akan berlimpah berkat. Karena apa? Dengan bermurah hati, dengan memberi, dengan berbagi, kita itu mengasihi Allah. Kita melakukan kehendak Allah. Maka apapun yang kamu minta pasti akan diberikan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik sekarang udah tahu ya bagaimana harus berbagi, bagaimana harus memberi. Dengan mengingat 3 hal. 1, harus dengan tulus. Yang kedua, dengan memberi kita tidak akan kekurangan. Bahkan yang ketiga, dengan memberi kita akan berlimpah berkat. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu bagaimana kemurahan hati itu. Bagaimana kita harus memberi, bagaimana kita harus berbagi. Bu Ari yakin adik-adik sudah mempunyai sikap seperti itu. Tapi harus dipupuk dari sekarang sampai besok. Kita sekarang akan berdoa supaya sikap yang kita teladani dari Tuhan Yesus itu akan selalu ada di dalam hati kita. Sekarang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang mau bermurah hati, mau berbagi, mau memberi. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang pelit, tidak serakah, tidak semua-semuanya untuk diri sendiri. Tolong juga Tuhan, supaya kami bisa berbelas kasih, belajar untuk cukup, belajar untuk mencukupkan diri, sehingga kami bisa berbagi dengan sukacita. Tolong Tuhan, kami yakin jika Tuhan tolong kami, pasti kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selamat bermurah hati, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai aktivitas kita. Bu Ari yakin adik-adik semuanya sudah melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan sesuai tema sekolah minggu hari ini ya. Bermurah hati, berbagi, suka memberi. Nah, sekarang aktivitasnya Bu Ari ingin melakukan suatu permainan. Kalian siapkan dulu barang yang kalian sukai. Itu bisa bentuknya makanan, atau barang, alat tulis, atau mainan yang kalian sukai. Kemudian kalian bisa bungkus seperti ini, bungkus kado. Atau kalau di rumah tidak ada, nggak usah beli, bisa dibungkus seperti ini. Ini Bu Heri bungkus dengan kertas kalender yang dibalik, jadi kelihatan putihnya saja. Atau kalau tidak ada kedua-duanya, bisa dengan koran. Karena apapun bungkusnya, intinya adalah pelajaran kita hari ini. Tulus memberi kepada orang yang akan kita beri. Nah, setelah dibungkus, disembunyikan dulu. Sembunyikan dulu. Setelah dibungkus seperti ini contohnya, kalian bisa sembunyikan dulu. Tapi jangan jauh-jauh ya sembunyikannya, hanya di sekitar rumah kalian saja. Supaya kira-kira orang yang akan kalian beri kado ini bisa menemukannya.
Nah sekarang siapa yang akan kalian beri? Karena masih kondisi pandemi, kita kan nggak boleh ketemu dengan banyak orang ya. Jadi kita beri saja untuk adik atau kakak. Terus pasti ada pertanyaan, Bu, aku nggak punya adik, aku nggak punya kakak. Bisa diberikan kepada mama, kepada papa, kakek atau nenek. Nah, setelah orang yang akan diberi itu menemukan kadonya, kalian bisa abadikan melalui video ya. Video kemudian dikirimkan ke kakak-kakak pengasuh sekolah minggu untuk bisa di-share di WA grup orang tua dan guru sekolah minggu supaya bisa menjadi dokumentasi aktivitas sekolah minggu online kita. Nah, jadi selamat beraktivitas di rumah, selamat melakukan permainan ini. Yang penting kalian tahu bahwa berbagi, memberi itu harus dengan tulus dan meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, untuk persembahannya dimasukkan dalam amplop seperti ini ya. Untuk amplopnya ini nanti bisa diambil, minta tolong orang tua diambil di gereja. Kalau nggak sempet ambil ke gereja, boleh pakai amplop putih apa aja, tapi jangan lupa ditulisin ya, persembahan ibadah sekolah minggu. Terus nanti uangnya dimasukkan dalam amplop, amplopnya bisa dititipkan ke orang tua untuk dibawa ke gereja dan dimasukkan ke kotak warna coklat. Jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman. Oke adik-adik, tadi kita udah dengerin kan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau doa persembahan, sekalian doa penutup. Oke, Kak Fia hantarkan ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau bagikan pada kami. Kiranya firman tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah berkati kami dan kami memberikan sebagian kecil dari berkat yang Engkau berikan pada kami. Terimalah Bapa, ini ketulusan dari hati kami. Terima kasih Yesus, amin. Amin. Oke, nah ini terakhir nih sebelum kita selesai sekolah minggunya kita mau nyanyi lagi. Puji Oke, Tuhan siap lagi. Axel? Siap. Kak Vio siap? Siap dong. Kak Kevin siap? Oke, musik. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah. Mengalir di waktu susah, Mengalir di waktu senang. di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir Di waktu hujan. di waktu hujan, Mengalir di waktu panas. di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hati. Kuasanya seperti sungai. Kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku.
waktu senang, rasanya seperti sungai di hatiku. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, habis ini nih kita mau tayangin peserta storytelling. Yuk dilihat dulu yuk, ini dia. Shalom, selamat pagi teman-teman. Semoga semua sehat. Saya Eno. Hari ini saya akan bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Cerita ini ada dalam Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 9. Gini teman-teman, masih ingat cerita ini? Ini menceritakan saat Tuhan Yesus disalib. Teman-teman, kita tahu Tuhan Yesus disalib di Bukit Golgota pada hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalib bersama dua orang jahat. Lalu setelah Tuhan Yesus wafat, dimakamkan di kubur milik Yusuf Arimatea. Pada hari ketiga, pagi-pagi ada 3 wanita yang membawa rempah-rempah. Mereka berjalan pelan-pelan ke kubur Yesus. Lalu sampailah mereka di kubur Yesus. Tapi ketika sampai di situ, mereka semua kaget karena kubur Yesus sudah terbuka. Batu penutup kubur itu sudah terguling. Mereka sangat kaget mengapa itu bisa terjadi. Lalu pelan-pelan mereka masuk ke dalam kubur dan ternyata mereka tidak menemukan tubuh Yesus dalam kubur tersebut. Mereka berdiri kaget, bingung karena Tuhan Yesus yang mereka kasihi tidak ada di dalam kubur tersebut. Saat mereka sedang bingung itu, tiba-tiba tampak orang yang memakai pakaian berkilau-kilau di dekat mereka. Melihat hal itu, mereka sangat ketakutan. Kemudian orang itu bertanya, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus saat di Galilea. Ya, akhirnya mereka teringat bahwa Yesus pernah berkata begini, "Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Mereka ingat, mereka jadi tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu mereka segera meninggalkan kubur itu. Tetapi mereka tidak begitu saja. Mereka mengabarkan pada semua murid-murid Yesus. Teman-teman, kita semua anak sekolah minggu adalah murid-murid Yesus. Kita juga tahu kalau Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Jadi mari kita kabarkan bahwa Tuhan Yesus yang mati karena dosa kita sudah mengalahkan maut dan bangkit dari kubur. Haleluya, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Demikian cerita saya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan cerita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu sehat ya. Teman-teman, marilah kita membuka Alkitab dan membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 9. Ada 3 perempuan murid Yesus, yaitu Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Mereka bangun pagi-pagi dan pergi ke kubur Yesus dengan membawa wewangian. Mereka sangat terkejut sebab kubur Yesus sudah terbuka. Kubur Yesus tidak sama dengan kuburan di Indonesia, teman-teman. Kubur Yesus seperti gua ditutup dengan batu yang besar.
seperti gambar ini teman-teman. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana kubur Yesus? Tetapi Yesus tidak ada di dalam. Saat mereka sedang bertanya-tanya di dalam hati, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka. Pakaian mereka sangat berkilau-kilauan dan mereka sangat ketakutan melihat kedua orang itu. Kedua orang itu memberitahukan bahwa Yesus tidak ada di sini, tetapi sudah bangkit. Maka teringatlah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus akan perkataan Yesus bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Teman-teman, ketiga murid perempuan Yesus tidak menunda-nunda dalam melayani Tuhan Yesus meskipun Yesus telah mati. Mereka menunjukkan rasa sayangnya kepada Tuhan Yesus dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas mereka yang belum selesai dalam merawat jenazah Tuhan Yesus. Pagi-pagi sekali, mereka pergi ke kubur Yesus dan mencari tubuh Yesus. Itulah cara mereka menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Teman-teman, sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Masihkah kita menunda-nunda dalam mencari Tuhan? Sudahkah kita bangun lebih awal agar tidak terlambat pergi sekolah minggu? Teman-teman, mari kita mencontoh teladan ketiga murid perempuan Tuhan Yesus ini. Dengan sayang kepada Tuhan dan orang tua, tidak menunda-nunda dalam menolong orang lain, dan selalu mencari Tuhan setiap waktu. Tuhan pasti bangga kepada kita. Yesus sudah bangkit. Mari kita bersukacita dan menyanyikan lagu Yesus Bangkit Soraklah Kidung Jemaat nomor 188. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur,